partai punya bidang UMKM. Harapannya apa maunya, Pak? Oh hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Selamat berjumpa. Baru episode pertama udah berjumpa lagi. Selamat bertemu kembali di Gelora Bali Talks. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya terlebih dahulu, nama saya Bagus Adi Prasetyo selaku Ketua Generasi Muda Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali. Program ini merupakan program dari DPW Partai Gelora Provinsi Bali untuk kita memperkenalkan bidang-bidang, terutama untuk beberapa episode pertama ini bidang-bidang yang ada di Partai Gelora, dan selanjutnya kita bisa membahas hal-hal yang lagi hot atau up to date yang ada di Bali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk bidang yang pertama spesial di episode pertama kali ini, yaitu di Gelora itu ada bidang UMKM. UMKM itu berhubungan dengan wirausaha, wira swasta ataupun ekonomi mikro yang lainnya. Langsung aja, nggak usah berpanjang dan lebar, cukup badan saya yang panjang dan lebar. Ya, sudah hadir tengah-tengah kita Ketua Bidang UMKM Bali, Bapak Gigi Hardika. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Wah, bajunya biru banget loh ya. Gelora banget ya. Betul. Ini... Saya kurang gelora. Biar kelihatan agak soleh dikit Pak. Iya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kesibukannya apa aja sekarang ini? Kesibukannya selain di bidang UMKM sendiri yang sudah mulai banyak kegiatan. Secara pribadi juga ada usaha air minum nih, Gloris ya. Wow. Oh ini usaha milik Bapak ya, Gloris? Beramai-ramai sih 8 orang. Jadi kita rintis di masa pandemi ini air Glorisnya. Jadi 80% aktivitasnya di Gloris. Keren sekali, Ketua Bidang punya usaha Gloris. Oke, mungkin ada yang mau kenal Pak. Pak Gigi ini siapa, dari mana, kenapa bisa ikut Partai Gelora Bali terus jadi Ketua Bidang? Boleh silakan perkenalkan diri Pak ke teman-teman semua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gigi Hardika. Saya sudah berkeluarga dengan 3 anak. Alhamdulillah ditakdirkan Allah sejak tahun 2002 hijrah ya, atau merantau di Bali ya. Jadi dari tahun 2002 sampai hari ini 2021. Dari 2002 ya sampai sekarang udah berarti kurang lebih berapa 7 tahun. bercanda 19 tahun. 19 tahun ya. Wah, lama juga ya. Ya. Tapi di bidang entrepreneurship atau di bidang ketertarikan usaha ini sendiri saya mulai di tahun 2016, belum lama sebenarnya. Oh, 5 tahun. 5 tahun ini, 5 tahun terakhir lah betul-betul nyemplung di dunia entrepreneurship. Sebelumnya sejak ada peristiwa tsunami tahun 2004 ya. 2004 saya termasuk yang diberangkatkan untuk menjadi relawan. Di keren sana banget. 40 hari kita kerja. Itu di masa-masa bencana. Jadi masih programnya evakuasi korban. Dari situ ada kepuasan batin tuh di aktivitas sosial. Kepuasan batin. Jadi ada merasa ini dunia saya nih, kayak menemukan sesuatu yang selama ini jalan hidup ya. Karena sebelumnya kan SMA gitu-gitu dah, sekolah juga gitu ya. Saya juga gitu-gitu doang. Di sana saya terbuka, kemudian masalah ini ya di sosial, dan sejak 2004 itu kemudian saya bergabung di lembaga sosial. Sampai 9 tahun di sana. Jadi dari 2004 sampai 2013. Hampir setengahnya ya di lembaga sosial. Betul. Terus? Dan setelahnya lagi hektiknya di lembaga sosial, ada salah satu mentor di dunia sosial juga. Betul. Dalam perjalanan saya mengantar beliau ke airport, beliau sampaikan bahwa supaya ada regenerasi, karena saya sudah ada di, kalau bicara jenjang karir itu di sosialnya udah mentok. Udah bukan direktur waktu itu, di atas lagi jadi ketua yayasan lah. Kalau
sampean nggak keluar nggak akan ada regenerasi. Maka 2013 saya putuskan untuk keluar. Berkarir di dunia profesional. Karena sosial sama profesional beda sekali. Oh iya? Iya, jauh berbeda. Apa yang paling membedakan Pak Gi? Yang paling membedakan feel dan ininya beda ya. Kalau di dunia profesional kan ada target, Betul. ada planning dan segala macam. Evaluasi. Ya, kalau nggak tercapai ada nilainya, skornya. Kalau di sosial kan ya tanggung jawab kita sama yang di atas. yang di atas. Tapi meskipun lembaga juga profesional, tapi feel-nya beda. Oke. Ya, saya rasakan. Nah, sejak 2013 sampai 2016 di dunia profesional itu saya betul-betul ditakdirkan penuh keberuntungan nih. Saya masuk di perusahaan yang sedang bertumbuh. Itu Hawajim. Oke. Atau dikenal PT Semangat Pagi Indonesia. Oh, saya tahu ya. Iya. Saya masuk di sana itu lagi hitnya, Lagi perusahaan booming ya? Dan ciri lagi perusahaan yang sedang bertumbuh itu dia banyak investasi di knowledge SDM. Dan saya banyak sekali dapat pengalaman berharga. Dapat endorsement lah ya. Iya, jadi semua training-training yang sifatnya untuk pengembangan SDM itu saya ikutin. Dan puncaknya di 2016 saya diikutin sama perusahaan untuk ikut kelas branding. Nah, saya ikut waktu kelas pertamanya di Indonesia ya, kelas branding dibuka pertama kali oleh Pak Subiakto. Oh, Pak Bi. Pak Bi. Oke. Dan saya angkatan generasi awal lah beliau bikin training itu. Dan dari situlah kemudian seperti diaduk-aduk nih perasaan. Kayaknya ini jalan baru lagi nih. Iya, akhirnya setelah ikut training itu justru saya pamit dari perusahaan. Ya, Semangat pagi Anda salah memberangkatkan orang. Betul ini karena saya dalam satu kelas itu ada 16 orang, semuanya memperkenalkan diri sebagai business owner. Oke. Dan saya bilang saya manajer marketing sebuah perusahaan. Jadi berbeda feelsnya. Terus kemudian ada sentilan juga rasanya sulit untuk membangun branding kalau kita bukan business owner. Jadi akan banyak bertumbang tindih sama divisi lain yang enggak apalagi sama keputusan ownernya sendiri lagi nggak sesuai. Tapi waktu itu alhamdulillah saya ikutnya berdua sama ownernya. Udah ikut berdua, dibayarin serius. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali ilmu tentang dunia usaha itu saya banyak dapat insight dari pemilik perusahaan itu Pak Haji Mardi Sumitro. Jadi betul-betul saya banyak masukan, belajar betul-betul. Jadi itulah yang kemudian di 2016 saya memberanikan diri membuka usaha. Yang pertama join partnership dengan Kabid bidang keumatan. Oh, jangan sebut namanya, jangan sebut namanya. Dia belum podcast namanya sudah sampai sini, jangan. Iya, jadi kita buka travel, join partnership, tapi juga momen yang belum berpihak ke kita, baru kita opening ada tuh. Gunung Agung. Oh, pas Gunung Agung meletus ya. Itu kan durasinya 6 bulan tuh. Iya, betul. Efeknya. Jadi kita nggak bisa lanjut lagi. Terus alhamdulillah di 2017 sampai 2019 bendera Bali Madani Tour and Travel berkibar. Tapi di 2019 karena ada COVID. Setelah COVID aktivitas di dunia travel betul-betul ya semua bisa udah tahu lah. Kalau COVID bukan travel aja sih Pak, semua. Iya, tapi kan kalau makanan minuman masih bisa jalan. Ini travel betul-betul ya itulah. Betul. Nggak seperti dulu, belum pulih. Kemudian sejak COVID saya diajak beberapa teman-teman berdelapan. Kita bikin usaha air minum Gloris. Jadi itu pengalaman di bidang luar biasa perjalanannya dari. Saya habis pikir Pak, saya baru dengar sekarang ini meskipun kita sudah temenan lama. Gimana ceritanya bisa berangkat ke Aceh? Berangkat ke Aceh ini lucu juga nih. Jadi waktu itu kan ada opening relawan ya. Jadi di sudut-sudut kota Denpasar waktu itu banyak titik-titik posko yang pendaftaran relawan untuk diberangkatkan. Saya masih SD gitu, makanya nggak tahu. Masih SD ya? Iya, saya baru lulus SMA itu. Bocil banget. Jadi terus ada opening relawan yang diberangkatkan untuk bertugas di Aceh.
saya waktu itu belum berafiliasi dengan organisasi Manapun. apa. Jadi betul-betul kadang lihat tayangan, terus saya pas lagi belum ada ikatan kerja gitu, saya daftar aja jadi relawan. Nah, saya berada di urutan nomor jauh sebenarnya, kira-kira di atas 100. Karena kebijakan awal itu masa tugasnya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Nah, tapi last minute dikabarkan diperpanjang dari 2 minggu ke 1 bulan. Sehingga yang di atas itu karena mungkin ada yang kerja, ada yang apa cutinya susah, berguguran. Sampailah ke nomor Sama lagi nomor saya. Jadi saya berangkat dengan 11 orang. 11 orang di Aceh. Dan waktu itu masih di masa-masa awal, masih masa evakuasi ya. Jadi ada sebagian teman-teman yang ditugaskan evakuasi jenazah, ada yang bertugas di pengungsian. Nggak kebayang saya, masih SMA sudah masuk Lulus SMA, iya, lulus SMA. lulus SMA sudah ikut kayak gitu. Karena kalau mungkin di umur yang sekarang ini mungkin sulit ya kalau mungkin ikut kayak gitu. Kenapa Pak tiba-tiba ya udahlah, kan kita sudah tahu tuh di sana sudah banyak ini sedikit ya saya pengen mulai kayak sudah kondisinya seperti itu, kita sama-sama tahu. Terus pengen berangkat gitu. Kan kalau anak kalau baru lulus SMA kan mager banget Pak. Iya. Kenapa? Tapi ada momen di mana saya menemukan beragama. Oke. Itu di Bali Pak. Oke. Saya di Jawa itu meskipun rumah saya dengan masjid itu Sebelahan lah. orang bilang tinggal gelundung nyampe. Iya. Depan rumah saya itu persis musola. Tapi ya itu nggak begitu mewarnai. Tapi begitu saya di Bali terus kemudian ketemu teman-teman, nah dari situlah kemudian ini Tertrigger lah, lebih semangat lagi. Oke. Orang baru hijrah kan lagi semangatnya tuh. Masih gaspol. Masih gaspol. Oke. Nah, dari semua kenapa bisa sampai di Gelora? Ini kan udah ketemu jalurnya, terus bisa duduk di sini sebagai ketua bidang UMKM. Kira-kira apa yang Pak Gigih lihat hingga bisa mau join ke Gelora? Jadi ada namanya tanggung jawab sosial ya. Betul. Jadi tanggung jawab sosial itu apa yang bisa kita berikan diri kita untuk kemanfaatan seluas-luasnya untuk di masyarakat. Saya sudah pernah di jalur masjid sebagai ketua remaja masjid. Kemudian saya tahu tuh remaja masjid. saya tahu ya. Kemudian di organisasi lainnya. Tapi dalam perjalanan itu semua ingin memberikan ruang kemanfaatan diri itu, saya merasakan jauh lebih tereksplor ketika kita di organisasi politik. Oke. Nah, meskipun tidak ada obsesi syahwat untuk jadi anggota dewan atau apa, tapi saya merasakan betul itu. Ketika kita beraktivitas di politik itu kemanfaatan kita lebih besar, lebih tereksplor gitu ya. Ini pagian ya. Kenapa? Ikut politik tapi nggak pengen jadi anggota dewan. Ya maksudnya kan, nah ini yang kalau ibu saya tanya karena mau pilih. Ya, karena kan ada 1000 kader paling jadi bukan ya, artinya kita di lebih dari itu. organisasi kan ada pensupport, ada macam-macam ya. Ada yang memiliki kapabilitas memang dia sebagai seorang anggota dewan, tapi ada juga yang memposisikan bahwa kita menjadi supporting untuk mengangkat kalaupun jatuhnya nanti, meskipun saya udah pernah dicalonkan ya, tapi dari ya udah pernah sih pengalaman, tapi bicara target sih yang penting melibatkan diri dalam kemanfaatan yang lebih luas melalui jalur organisasi politik ini. Gokil nih gitu. Ingat, tidak ada yang tertarik anggota dewan teman-teman. Jadi lebih kepada tanggung jawab sosial. Ya. Oke, jadi apa yang ikut Partai Gelora ini agar bisa lebih meluaskan kepak sayap. Betul. Enggak, kebermanfaatan. Jadi bukan obsesi semata-mata kalau partai itu hanya anggota dewan, kekuasaan dan sebagainya. Betul. Memang mungkin betul kekuasaan Pak, tapi sebenarnya itu kan hanya di puncak gunungnya Pak ya. Iya. Tapi kalau kayak gunung es tuh di bawahnya dalam banget. Betul. Dan tidak semua kan harus muncul menjadi betul. Itu. Yang Ada tim supportnya juga. Kalau semua muncul, ya itu deh. Tapi ada resikonya juga loh berorganisasi politik apa ini. Tuh? Karena persepsi masyarakat melihat politik kan ini masih kotor lah gitu. Sehingga ketika kita
kadang nggak semua orang berani itu menampilkan diri aktif di organisasi politik. Nah, saya termasuk yang sering lah menampilkan profilnya. Anda lebih berani daripada saya. Jadi Oke. di masyarakat ini kan macam-macam. Image-nya masih Ya, seperti itu macam-macam. gitu Pak. Apalagi dengan kondisi seperti ini jadi nggak nyalain sih. Iya, Dengan saya pernah di dalam suatu organisasi ya, waktu itu saya jadi koordinator pembagian sembako COVID itu kan. Regulasinya kan harus pakai KTP itu. asik. Itu di macam-macamin. Ini nanti jangan-jangan KTP-nya buat ke partai segala macam. Nah, jadi persepsi-persepsi itu di masyarakat itu masih ada. Jadi kita sedang membuat acara nanti diindikasi jangan-jangan perekrutan gitu dibawa kemana-mana Iya. gitu dah. Tapi resikonya yang lebih positif lebih banyak dibanding itu hanya kerikil-kerikil. Tapi karena nggak menyalahkan juga sih Pak, mereka berpersepsi seperti itu karena Betul, kondisinya betul, sekarang betul, seperti ini. Jadi mungkin ya ini agak apa ya? Mungkin bisa beberapa orang bilang agak munafik loh. Tapi kan nggak semua anggota partai itu seperti itu Iya, gitu. justru Nah, itu tugas kita mungkin yang tantangannya. mengedukasi ke masyarakat bahwasanya politik itu nggak melulu yang seperti ada sekarang ini. Betul. gitu. Itu justru Oke. tantangannya bahwa kita menampilkan yang lebih baik ya. Oke. Iya. Nah, oke, sudah join Gelora sudah, terus kayak gitu. Sekarang Pak Gigi ketua bidang UMKM. UMKM. Partai punya bidang UMKM. Iya. Harapannya apa maunya Pak? Iya. Apa Jadi- yang mau dicapai itu apa gitu kan? Jadi gini, saya kebetulan sejak dimandatkan sebagai ketua bidang UMKM itu kan banyak knowledge yang kita dapat dari webinar dengan DPN ya. Jadi kita DPN itu apa Pak? Karena nggak mungkin semuanya. Dewan Pimpinan Nasional. Dewan ya. Pimpinan Nasional, DPW Dewan Pimpinan Wilayah. Ya. Jadi kita ada webinar yang terus sekarang belum pernah ketemu offline. Jadi Oke, semua masih dilakukan daring webinar semua. bahwa dibentuknya bidang UMKM ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan politik Partai Gelora untuk mensupport suasana ekonomi di pandemi ini yang kita tahu sama-sama sedang turun, sehingga dibentuklah bidang UMKM agar apa? Kita mampu hadir di masyarakat yang semua terjun bebas nih, dari usaha besar ke menengah kemudian ke mikro. Yang dulu populasinya 60%, sekarang tembus di angka 90%. Ya bayangkan Bali bos ya, manajer-manajer hotel, manajer Betul. villa itu semua turun ke bawah Jadi buka usaha semua. di mobil-mobil jualan Apapun. tisu. Iya. Apa aja ada Pak. Ini kan sektor UMKM nih. Nah, sebagai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab politik, Partai Gelora hadir untuk mensupport bidang UMKM. Jadi bidang UMKM ini didirikan untuk dua hal saja, pendampingan dan pelatihan UMKM supaya naik kelas. Baik yang sudah berjalan usahanya kemudian terdampak COVID ataupun yang Baru akan- hijrah akan ke usaha sektor usaha. Oke, baru mau Apalagi di mulai. Bali nih. Di Bali ini kan UMKM dulu jarang dilirik. Orang lebih tertarik ke sektor pariwisata. Dan Bali kan pusatnya seni kreatif ya. Jadi sektor UMKM itu jarang disentuh. Nah, bahkan oleh-oleh yang kita tahu di beberapa tempat itu kan masih banyak disupport dari luar Bali. Nah sekarang ketika pandemi ini justru banyak Semua tuh, berlomba-lomba. ya, berlomba-lomba Oke. hijrah ke UMKM. Inilah yang momen mau kita tangkap, Oke. baik dari nasional maupun wilayah Bali sendiri. Ini jadi muter-muter di kepala saya Pak. Iya, siap. Satu, Iya. bidang UMKM. Saya rasa nggak semua partai punya bidang ini. Terus yang kedua, nggak rugi tah Gelora. Mendampingi loh, maksudnya, Iya. ya kan dapat apa Gelora sampai harus mau mendampingi dan sebagainya, kayak gitu-gitu Pak, teman-teman atau bahkan Pak Gigi Iya. bisa sampai kita seperti itu gitu. Kira-kira apa sih Pak? Ya itu tadi ada kepuasan kita bisa jadi gini,
saya setelah dari Aceh itu punya prinsip ya. Kemudian prinsip ini betul-betul masuk ke dalam menjadi filosofi hidup saya, yaitu menjadi bagian solusi dari permasalahan Masyarakat. orang siapapun. Jadi saya berharap agar Allah itu menugaskan saya ada di tengah-tengah yang menghubungkan dua orang yang sedang bermasalah, atau saya hadir sebagai solusi dari permasalahan. Iya. Itu saya dapat di 9 tahun di dunia sosial tadi sebagai amil zakat. Jadi tugas kita adalah kepanjang tanganan Allah untuk hadir sebagai pemberi solusi. Nah, karena ini kemudian menjadi filosofi, terus kemudian saya menemukan bahwa itu hanya bisa atau saya dapatkan di dunia organisasi politik, dan kemudian ditempatkan di bidang UMKM yang tugasnya adalah pendampingan dan pelatihan. Nah, itu ada kepuasan juga. Selain kepuasan juga partai ini hadir untuk memberikan solusi, bukan semata-mata di masa-masa pemilu yang kemudian